setiap hari Senin saya mengajak teman-teman ngobrolin soal peluang investasi di pasar modal Indonesia. Nah, kali ini obrolan kita sedikit lebih ringan. Mungkin sebagian dari kita sudah mulai merasakan bahwa setelah sekian lama kita bekerja dari rumah atau hanya keluar sekali-sekali untuk mencari kebutuhan yang mendesak, kemudian mungkin mulai muncul rasa jenuh, stres yang berakibat pada menurunnya imunitas atau daya tahan tubuh. Nah, malam hari ini saya mengajak teman-teman untuk ngobrolin soal bagaimana kita mengelola stres dan meningkatkan daya tahan tubuh dengan melakukan gerakan-gerakan yoga. Dan saya akan ngobrolin masalah ini dengan seorang aktor yang mungkin sudah tidak asing lagi di hadapan kita semua, yang juga instruktur yoga yang sudah sangat terkenal, Anjasmara Prasetya. Untuk itu saya akan mengundang beliau untuk bergabung bersama kita pada malam hari ini. Dan teman-teman juga seperti biasa masih bisa nanya-nanya dengan menulis pertanyaan di kolom komentar. Nanti akan saya rangkum untuk kemudian dimintakan jawaban dari Mas Anjasnya. Oke, tunggu sebentar. Sebentar. Tunggu, saya masih coba mengundang beliau. Gimana? Oke, beliau. Selamat malam, Mas Anjas. Halo, selamat petang. Selamat petang ya. Oke, kabar baik tentunya, Mas ya. Alhamdulillah, baik. Gimana Mas, di sana? Ya. Baik. Makassar masih zona merah sih sampai sejauh ini. Mudah-mudahan semua segera membaik, Mas ya. Amin. Mas, Amin. Ya. Malam hari ini kita mengajak teman-teman untuk ngobrolin soal bagaimana kita mengelola stres dan juga meningkatkan daya tahan tubuh dengan gerakan-gerakan yoga. Tapi sebelum ke situ, Mas, mungkin saya sedikit menyampaikan narasi bahwa mungkin hampir sebagian dari kita ya melakukan segala sesuatunya atau beraktivitas dari rumah selama pandemi ini. Kemudian karena sekian lama, kemudian situasi juga masih belum ada kejelasan seperti apa. Mungkin sudah mulai muncul rasa jenuh, Mas. Kemudian stres, kemudian daya tahan juga semakin kesini semakin menurun. Nah, makanya saya mengundang Mas Anjas nih pada malam hari ini untuk berbincang-bincang terkait dengan hal itu. Tapi sebelumnya saya pengen tahu, apakah Mas Anjas aktivitas keseharian juga sama dengan kita selama pandemi ini mungkin, atau mungkin ada hal-hal yang lain yang Mas Anjas bisa lakukan untuk sharing kita di malam hari ini, Mas? Saya sih semuanya masih berjalan seperti biasa. Cuma yang namanya untuk pergi-pergi ke tempat-tempat umum pastinya sangat dibatasi sekali, kecuali kalau misalnya penting ya. Itu terus apalagi ya, yang lain-lain sih masih normal-normal aja, ngajar masih, cuma untuk kegiatan syuting memang sama sekali sudah tidak ada itu, karena kan ya dilarang lah untuk berkumpul-kumpul lebih daripada 10 orang gitu kan. Begitu. Yang lain-lainnya sih ngajar masih, tapi via online gitu. Oke. Nah, kalau kita menuju ke topik kita malam hari ini, Mas, stres juga sudah mulai melanda sebagian dari kita. Kemudian imunitas tubuh atau daya tahan tubuh kita juga sudah mulai menurun. Kira-kira kalau Mas Anjas ini kan banyak juga di sini teman-teman mengatakan selamat malam Mas Anjas, awet muda dan lain sebagainya. Nah, kira-kira untuk bisa seperti itu nih, Mas, apakah yoga salah satu cara yang bisa dilakukan seperti Mas Anjas atau bagaimana? Ya, sebenarnya yoga salah satu cara untuk memanage stres ya. Saya tidak bilang bahwa yoga itu dapat menghilangkan stres, akan tetapi dengan beryoga kita dapat memanage stres kita sehingga kita memiliki kualitas hidup yang jauh lebih baik daripada sebelumnya. Begitu. Kenapa demikian? Karena dalam setiap gerakan yoga itu ada unsur meditasinya. Dan meditasi
dengan berbagai macam penelitian sudah dibuktikan bahwa dengan meditasi dapat memanage stres dengan lebih baik lagi gitu. Ya, ini saya senyum-senyum baca komentar dari teman-teman nih, Mas Anjas. Ada penggemarnya yang dari Serang, Banten, ada dari Palu, Sulawesi Tengah. Ini selamat malam, Pak Anjas. Salam ke Ibu Dian. Bagaimana kabar keluarga, Mas? Alhamdulillah semuanya baik-baik saja, semuanya sehat, aman-aman semuanya. Anak-anak masih tetap sekolah walaupun lewat online ya, gitu. Tapi kalau seperti yang Mas Anjas sampaikan, kembali kita ke topik, Mas, memang si yoga itu tidak bisa serta-merta menghilangkan stres, tapi bagaimana mengelola atau memanage stres itu sendiri. Betul. Nah, kalau misalnya bagi yang belum mengenal yoga itu seperti apa, kira-kira apa yang mereka harus lakukan untuk bisa untuk bisa melakukan yoga, karena jenis yoga itu kan banyak sekali juga, Mas, ya, yang secara spesifik untuk bisa kita memanage stres itu seperti apa? Ya bagi beginner, buat yang belum pernah melakukan yoga, caranya ya gampang. Saat ini karena kita tidak bisa pergi jauh dari rumah, bisa ikutan kelas online itu. Tinggal dipilih saja di sosial media. Saya rasa semua guru-guru yoga sudah promote kelasnya hari apa, jam berapa, dan jenis yoganya seperti apa gitu kan. Jadi ya silakan saja diikuti kelasnya begitu. Kalau Mas Anjas sendiri kelasnya setiap hari jam? Kelas saya setiap hari Senin dan Sabtu pagi. Kemudian itu tapi lewat aplikasi Zoom. Kemudian kalau hari Rabu tadi jam 4 sore. Begitu. Oke, kalau saya sendiri sih memang juga minim sekali pemahaman tentang yoga, Mas. Kalau saya lihat sih ada beberapa yang gerakan-gerakan dasar gitu, yoga asanas misalnya. Itu apakah cukup bisa kita lakukan sendiri hanya dengan melihat gambar atau dengan melihat video-video melalui YouTube misalnya, atau memang kalau kita memang ingin menekuni yoga itu harus ada instruktur yang mengajari atau menuntun kita? Sebenarnya sih tergantung dari individu masing-masing ya. Kalau misalnya kita memiliki kesadaran yang sangat tinggi, kita memiliki niat yang sangat besar untuk belajar yoga, saya rasa sendiri juga sebenarnya bisa. Tapi di samping melihat melalui video juga harus mau membaca. Karena detail-detailnya itu lebih banyak kalau misalnya kita dengan membaca daripada kita hanya nonton di YouTube saja. Kecuali kalau misalnya di kelas beginner di YouTube tersebut benar-benar khusus untuk pemula. Biasanya sang guru akan menjelaskan secara detail. Itu pun kalau lewat YouTube sendiri kayaknya kurang intensitas dari latihannya kurang maksimal gitu loh. Jadi akan lebih baik kalau misalnya datang ke studio yoga, kemudian belajar langsung diawasi oleh gurunya secara langsung, secara face to face gitu loh. Jadi itu bisa lebih detail lagi. Cara bernafas yang baik itu seperti apa, sang guru bisa langsung mengkoreksi, lalu juga postur tubuhnya, apakah posisinya sudah benar-benar maksimal atau belum, sang guru bisa langsung mengkoreksi gerakan-gerakan dari kita yang pemula begitu. Nah, nanti dari situ sekiranya kita sudah sering berlatih, baru boleh kalau sekiranya mau latihan sendiri nanti boleh pakai video atau latihan secara online langsung juga bisa. Oke, sebelum kita lanjutkan, Mas, ini ada komentar juga dari teman-teman, banyakin lagi dong tutorialnya di YouTube. Iya, kemarin ini memang ya.
Kemarin ini memang selama setahun saya tidak mengisi tidak mengisi channel YouTube saya secara maksimal gitu loh. Ini rencananya saya dalam waktu dekat akan menambahkan lagi tutorial yoga supaya lebih banyak masyarakat yang bisa berlatih sendiri gitu. Mudah-mudahan ya. Ya, Bismillah. Ya, untuk bagaimana perbanyak tutorial untuk ibu-ibu yang diam di rumah. Nah, kemudian sebenarnya yoga itu bukan buat ibu-ibu saja, akan tetapi buat seluruh kalangan. Tidak terbatas oleh salah satu gender ataupun usia. Jadi bisa dilakukan secara siapa-siapa saja begitu. Siap. Video sound healingnya juga jangan lupa. Ya, insyaallah. Kemudian ini bantu dong Mas Anjas untuk bagaimana menurunkan berat, kalau saya tidak salah mengartikan low spec. Ya. Oke. Untuk menurunkan berat badan itu harus diet. Harus diet pertama. Terus kedua juga olahraganya harus rutin. Nggak perlu lama-lama sebenarnya. Cuma minimal kalau olahraganya itu harus rutin, tapi yang lebih ke kardiovaskular kalau pengen berat badannya cepat turun ya. Kalau misalnya olahraga hanya biasa-biasa saja yang intensitas kardionya kurang ya akan sulit berat tubuhnya untuk turun. Tapi kalau misalnya kardiovaskularnya ditingkatkan lagi, maka ya dietnya juga di manage dengan lebih baik, maka maka berat tubuh pun akan perlahan-lahan bisa semakin lebih baik lagi. Gitu. Ini Erika Yusnita kangen yoga sama Mas Anjas. Insya Allah mudah-mudahan setelah epidemik ini kita bisa ketemu dan kita bisa beryoga bersama kembali. Siap. Ini banyak undangan ini Mas. Ada yang meminta untuk beryoga ke Dili, kemudian ke Sulawesi Tengah. Amin. Mudah-mudahan dalam waktu dekat saya bisa berkunjung ke sana. Ini juga sebenarnya saya harus ke Papua gitu pada bulan Maret kemarin. Akan tetapi karena situasi dan kondisinya tidak memungkinkan, akhirnya terpaksa harus di reschedule. Betul. Kita dalami dulu. Setelah segala sesuatunya baik. Bisa pergi ke semua tempat-tempat yang mengundang saya, ke Cirebon tuh, virtual Chris. Betul. Dan yang pasti ke Makassar ini Mas. Makassar juga yang menunggu di sini. Oke, Mas. Ini juga ada permintaan agar salah satu post misalnya secara live, mungkin agak susah Mas ya. Iya, karena sebenarnya ya bisa aja sih sebenarnya, tapi di sini tempatnya kurang memungkinkan untuk saya melakukan pose-pose yoga yang standar gitu. Nanti silakan di tutorial yoga saya. Gitu. Di YouTube sudah ada, atau nanti kapan waktu kita bisa IG live lah bareng Bisnis Sulawesi. Betul. Terima kasih banyak ini Mas Anjas. Mas, kalau misalnya kita, oke lah, untuk sementara kita belum punya instruktur untuk melakukan yoga itu dengan kita melihat gambar-gambar atau dengan kita melihat menonton di YouTube misalnya. Kira-kira kapan dan di mana idealnya yoga itu bisa kita lakukan? Secara prinsip yoga itu bisa dilakukan di mana saja dan kapan saja. Tapi yang paling baik kalau menurut saya adalah dilakukannya di pagi hari. Ya, karena di pagi hari sebelum pukul 11 siang lah, 11 ya. Karena kenapa? Karena untuk memulai aktivitas kita untuk menjalani hari jadi bisa lebih baik lagi. Kalau misalnya malam hari biasanya tubuh sudah capek, ada baiknya yoganya itu yang benar-benar untuk merelaksasi tubuh begitu, bukan yang justru untuk mengenergize tubuh. Sehingga nanti pada saat kita beristirahat kita bisa maksimal istirahatnya begitu.
Mhm, 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 mhm. Kalau tahapan, mungkin yang tahap awal itu nama yoga yang bisa kita ikuti atau misalnya kita jalani sebagai pemula tadi, Mhm. yang mana, Mas? Untuk tahapan ada baiknya melakukan yoga hatha yoga Hatha gitu. yoga. Hatha yoga karena Mhm, kenapa? mhm, Karena hatha yoga merupakan basic dari seluruh jenis yoga yang ada di seluruh dunia. mhm, Itu mhm, jadi mhm, setelah nanti hatha yoga, kalau misalnya mau coba yang lain, misalnya vinyasa, astanga, iyengar, itu akan lebih lebih mudah. Sebenarnya kalau misalnya mau iyengar dulu juga nggak apa-apa sih, itu tapi mhm, mhm, iyengar itu perlu perlu props khusus, lalu juga perlu gurunya juga harus license khusus untuk iyengar gitu loh. Tapi kalau hatha mhm, itu mhm, general seluruh guru yoga itu pasti pada saat dia belajar yoga pasti diajarinnya hatha yoga mhm, mhm. begitu. Iya. Mas, apakah yoga itu sama perlakuan kita misalnya seperti olahraga? Kalau olahraga sebelum kita melakukan latihan beratnya kan kita melakukan pemanasan terlebih dulu, baru exercise-nya, baru kemudian peregangan sebelum kita Ya, mengakhiri. ya. Apakah di yoga juga harus melakukan hal seperti itu? Iya, tentu saja di yoga juga sama seperti olahraga yang lain gitu loh. Semuanya Mhm, sama kok, nggak ada yang beda mhm, mhm. begitu. Oke, kalau mhm, ya, Eh, Mas, yang eh, Kenapa? ini yang namanya yoga pasti sering saya masih baca komentarnya teman-teman. Ini banyak sekali Mas Anjas yang berharap Mas Anjas datang ke kotanya atau ke daerahnya. Hmm, Eh, Waduh, betul-betul kalau misalnya corona ini segera berakhir gitu ya. Walaupun mhm. sekarang kan situasinya bisa dikatakan belum jelas. Pandemi belum Iya, berakhir, tapi aktivitas iya, sudah mulai boleh dilonggarkan. Tentunya iya. ini kan kita boleh beraktivitas di luar, tentu dengan kekhawatiran, dengan kewaspadaan yang tingkatannya lebih tinggi daripada sebelum-sebelumnya. Termasuk Betul. juga bagaimana kita protokol kesehatan yang harus kita jalankan. Mungkin kalau sebelumnya kita agak sembrono gitu ya, kita Iya. makan, tangan belum dicuci, masih sembarangan seperti itu. Sekarang harus rajin-rajin seperti itu. Nah, untuk menghilangkan kekhawatiran, ada nggak mungkin tips dari Mas Anjas untuk kita beraktivitas di tengah situasi yang saya bilang tadi bisa dikatakan belum serba jelas seperti ini, Mas Anjas? Yang pertama yang harus diperbaiki adalah mindset, Mhm, gitu mindsetnya dulu, ya. Karena uh, kalau kalau tubuh kita sehat, sebenarnya tapi mindset kita uh, apa namanya jelek ya, maka imunitas dari tubuhnya sendiri akan turun. Gitu. Akan mhm, tetapi kalau mhm, pada saat tubuh kita kurang sehat, akan tetapi mindset kita sehat, lalu bernafasnya kita juga secara maksimal, maka imunitas tubuhnya juga akan menjadi lebih baik lagi gitu. Dan satu hal mhm, sebenarnya mhm, yang yang saya ingin ingatkan kepada seluruh teman-teman di seluruh Indonesia, baik di Makassar ataupun di seluruh Indonesia adalah kita sebagai manusia itu jangan terlalu steril. mhm, Itu. mhm. Kalau kita terlalu Jangan terlalu steril, steril. iya, Aha. justru tidak boleh terlalu steril. Gitu. Karena Maksudnya apa itu, kenapa? Mas? Mhm, Gini, jangan sebentar-bentar juga kita karena parno gitu ya, betul. parno melihat situasi dan kondisi yang seperti ini, sebentar-bentar hand sanitizer. Bentar-bentar, oh virus nih, virus, semprot-semprot supaya Ya. membunuh virus. Gitu. Eh, Mhm, yang ada harusnya virus yang tadinya membuat imunitas tubuh kita menjadi baik, karena kita terlalu steril, kita tidak punya imunitas lagi, sehingga pada saat ada virus lain yang datang ke tubuh kita, kita sudah tidak punya virus baik yang penangkalnya akan istilahnya melawan. begitu ya. Gitu. Mhm, itu mhm, itu mhm, sebenarnya kuncinya sebenarnya itu aja, kalau 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 buat saya gitu loh.
Kalau kita terlalu steril, waduh, pada saat sang virus jahat itu datang, kita udah nggak punya sesuatu yang untuk membela diri kita. Itu jadi ya yang biasa-biasa saja. Yang paling penting adalah jagalah kebersihan, istirahat cukup, makan teratur, lalu kalau perlu dalam situasi seperti ini makan vitamin, asupan suplemen tambahannya ditambahkan gitu ya, sehingga imunitas tubuh tetap terjaga, dan juga steril boleh akan, tapi jangan sampai terlalu steril. Terlalu steril. Buat justru kita Misalnya, parno sendiri, Mas ya. Iya, parno sedikit. Misalnya kemana-mana pakai baju APD gitu ya, kan nggak mungkin. Nanti pada saat nggak pakai baju APD, tiba-tiba malah sakit lagi. Kan Betul. repot, Mas, ini ada dari Dede Kurnia. Assalamualaikum Kak Anjas. Apa yoga bisa dilakukan oleh usia di atas 35 tahun? Iya. Di awal tadi Seperti yang sebetulnya saya sudah sampaikan dijelaskan. sebelumnya. Iya, di awal saya sudah menyampaikan bahwa yoga itu dapat dilakukan oleh siapa saja tanpa mengenal batasan usia, batasan gender, dan dapat dilakukan di mana saja. Begitu. Atau mungkin ada perbedaan ya, yang usia remaja, usia lebih dewasa, atau yang di atas 35 tahun, atau bahkan di atas 50 tahun, ada beda, atau mungkin setiap jenis yoga itu bisa dilakukan oleh semua usia? Secara prinsip sebenarnya segala jenis yoga itu bisa dilakukan oleh semua usia. Hanya saja jenis-jenis latihannya itu disesuaikan dengan batasan usia tersebut gitu loh. Kalau misalnya yang usia 70 ya itu tidak mungkin melakukan yoga yang terlalu berat gitu. Tapi kalau misalnya usia 70 pun vitalitas tubuhnya masih bagus, ya kalau misalnya dia mau melakukan olahraga yang seperti anak-anak muda gitu, yoganya yang intensitas kardiovaskularnya tinggi, fleksibilitasnya tinggi, lalu strength-nya tinggi, ya silahkan saja gitu. Oke, Mas, kayaknya saya tidak fair kalau tidak memberikan kesempatan ke Mas Anjas untuk sebelum kita melanjutkan, dijawab dulu sapaan dari teman-teman yang sudah bergabung pada malam hari ini, Mas. Ya, ini buat Mbak Wono, nanti saya salamin ke istri saya. Lalu siapa lagi, bundanya Haikal, hello juga. Chandra Mael, malam juga. Mbak Ahas, ya saya lagi ini ada online chat, jadi nggak merhatiin market. Lalu Indah juga, Bismillah pasrah tapi tetap jaga kesehatan. Ya betul sekali gitu. Mas, ini dari Mbak atau Mas ya, Tinsil. Om, saya pernah ikuti yoga di level dasar. Ada Mbak Inul juga, Mbak Inul Daratista ini. Itu Mbak Inul. Halo Mbak Inul, salam kenal Mbak Inul. Iya, Om, saya pernah ikuti yoga di level dasar, tapi setelah itu tulang tengah punggung saya hingga saat ini perih. Itu apakah dari mengikuti yoga atau seperti apa itu, Mas? Gimana? Ini dari Mbak Tisil, katanya pernah mengikuti yoga di level dasar, tapi setelah itu tulang tengah punggungnya hingga saat ini dia rasakan perih. Mungkin pada saat melakukan posisi twisting atau pada saat melakukan backbend itu terlalu ekstrim sehingga mengalami cedera. Nah, kalau menurut saya ada baiknya dibawa ke terapis untuk dicek apakah ada pergeseran atau mungkin ada cedera gitu. Jadi sebaiknya dibawa ke terapis untuk ditindaklanjuti, untuk diobati. Jadi memang ada apa efek-efek ya kalau misalnya kita tidak mengikuti prosedur beryoga dengan baik, itu mungkin ada seperti tadi ya, efek samping yang bisa kita rasakan. Oh iya, tentu saja. Kalau misalnya kita nggak hati-hati, ya pasti kita akan mengalami cedera. Gitu. Oke, kita keluar lagi dari bahasan yoga.
ada tadi Mas main lagi dong di sinetron Cecep. Kayak yang diputar lagi itu Mas ya di TV sekarang ya. Iya, nggak tahu Kayaknya saya kalau peran di itu Cecep. yang paling memorable di ya. Oh, ini dari Mbak Rani atau emang sudah ada kelainan tulang belakang dari bawaan? Ya, bisa saja. Kalau misalnya bagi yang punya masalah dengan skoliosis, tidak boleh melakukan twisting yang terlalu dalam atau backbend yang terlalu terlalu dalam gitu. Jadi harus hati-hati aja. Gitu. Kembali ke peran Encep itu Mas, kayaknya itu yang paling memorable di pemirsanya, di fans-fansnya Mas Anjas. Iya, betul sekali. Mungkin kedepannya ada mau mengambil peran sejenis atau sudah ada tawaran barangkali tapi tertunda karena pandemi ini Mas? Untuk karakter seperti Cecep kayaknya sih belum ya. Saya belum kepikiran untuk mengulang hal tersebut kembali. Begitu. Jadi yang biasa-biasa aja lah. Lagi-lagi juga sekarang karakternya saya cuma jadi bapak-bapak biasa aja. Iya, baru saya mau bilang juga karakternya sudah mau bapak-bapak. Tapi kalau untuk yang masih karakter single juga kayaknya masih mungkin kan, seperti yang disapa teman-teman tadi, Mas Anjas awet muda gitu. Jadi masih mungkin kan untuk anak kuliahan kayaknya masih. Amin. Ini ada yang bilang, ada yang tanya nih Mas dari Nanda. Iya. Nanda Ilvi, yoga bisa membuat tinggi nggak Mas? Oke. Jadi begini, apabila Anda melakukan pose yoga tentu saja bisa bertambah tinggi, tapi tentunya untuk batasan usia tertentu ya. Kalau yang masih dalam masa pertumbuhan tentu bisa saja. Karena kenapa? Dengan beryoga kita memperbaiki struktur tubuh kita yang tadinya mungkin banyak melakukan membungkuk. Dengan rajin beryoga maka postur tubuhnya jadi lebih tegap. Yang tadinya otot perutnya tidak maksimal, tidak punya kekuatan, dengan kita beryoga justru menjadi lebih kuat gitu. Tentunya bisa. Asal dengan asupan nutrisi juga yang maksimal. Mas hanya berbagi pengalaman ini dari mungkin di awal-awal Mas Anjas menekuni yoga ini, efek yang paling besar dirasakan itu seperti apa? Mungkin termasuk juga terjadi kesleo atau kesalahan-kesalahan dan lain sebagainya, itu mungkin bisa di-share sehingga teman-teman yang begitu ingin atau sebagai pemula di bidang yoga ini bisa lebih aware sebelum melakukan yoga itu sendiri. Makanya sebaiknya cek dulu apakah pada saat mau berlatih, tanya dulu apakah gurunya sudah punya sertifikat sudah memiliki sertifikat pelatihan yoga sebanyak 200 jam atau belum gitu loh. Setidaknya kalau dia sudah mendapatkan pelatihan dan sudah memiliki sertifikat, maka kualifikasi dari mengajarnya biasanya standarnya itu sudah baik gitu loh. Saya tidak bilang bahwa guru-guru yang tidak memiliki sertifikat itu tidak baik, akan tetapi biasanya kalau yang dia sudah punya sertifikasi itu sudah ada standar takemnya, apa yang harus dihindari untuk orang-orang yang punya keterbatasan. Lanjutkan Mas. Ya begitu. Apakah orang itu sudah memiliki permasalahan dengan struktur tubuhnya atau apa segala macam begitu. Itu sih. Oke. Kalau sekarang mungkin sebagian besar dari kita, Mas, termasuk juga teman-teman, kalau misalnya ketemu teman-teman, ngobrol sama teman-teman, termasuk juga status teman-teman di media sosial, itu selalu bahkan sampai subuh masih melek gitu, belum bisa merem gitu. Kira-kira gerakan-gerakan dasar yang bisa kita lakukan untuk mengatasi kesulitan tidur itu seperti apa, Mas? Ada paling biasanya sih kalau misalnya kita kesulitan tidur itu ada posisi child pose ya. Posisi child pose itu sangat baik juga untuk mengatasi kesulitan tidur. Lalu twisting atau stretching sambil tiduran itu juga membantu kita untuk menjadi tubuh lebih rileks. Tapi yang terpenting bagi saya adalah coba
untuk bernafas pada saat menarik nafas ataupun membuang nafas lebih perlahan lagi. Gitu. Jadi tarik nafasnya dalam akan tetap perlahan gitu ya. 1, 2, 3, 4. Tahan 1 detik lalu buang nafasnya 6 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Lakukan itu terus. Kalau misalnya tarikan lama nafasnya bisa lebih panjang lagi, tidak misalnya lebih daripada 4 hitungan pun diperbolehkan. Demikian juga pada saat buang nafas mau lebih dari 6 hitungan dipersilahkan juga. Yang paling penting adalah untuk mengatasi insomnia adalah pada saat kita menarik nafas ataupun membuang nafas, lakukan dengan perlahan begitu. Oke, ini ada lagi pertanyaan Mas. Mas, apakah yoga dapat dilakukan oleh seorang yang kurang mempunyai fleksibilitas? Ya, agak kaku mungkin maksudnya. Ya bisa saja, ya, kan sebenarnya dengan kita beryoga melatih fleksibilitas tubuh kita untuk lebih baik lagi gitu. Ya, silakan saja kalau misalnya mau. Gitu. Bisa. Pelan-pelan nanti pasti akan lebih fleksibel begitu. Seperti latihan pernapasan apa yang bisa kalau lebih rileks, adakah hitungannya Mas? Ya tadi saya sudah sampaikan ya buat Mbak Rani Zud. Mudah-mudahan cukup jelas. Tarik nafasnya 4 hitungan, jangan cepat-cepat. Ingat 1, 2, 3, 4. Tahan nafas 1 detik, buang nafas 1, 2, 3, 4, 5, 6. Begitu. Ada yang bertanya, ada rekomendasi buku yoga kalau misalnya ini Gianina. Ada sebenarnya rekomendasi buku yoga dari BKS Iyengar kalau mau ya, itu rekomendasi sangat direkomendasikan. Seluruh pengajar yoga itu adalah merupakan kitab khusus bagi para seluruh pengajar yoga dari BKS Iyengar. BKS Iyengar. BKS Iyengar. Kitab khusus untuk para yogis. Apa sebutannya Mas? Para pengajar yoga. Ya. Kalau yang menekuni yoga itu apa sebutannya untuk mereka? Yogis, namanya yogis. Oke. Sapa dong. Ini ada juga salam dari Paris, Prancis. Ini untuk obesitas. Untuk bisa obesitas saja. Bisa saja sebenarnya buat yang obesitas juga. Gitu. Boleh. Ya, ini pertanyaan sudah dijawab juga. Apakah bisa belajar dari YouTube? Tadi di awal juga sudah dijawab. Kemudian, agak cepat ini. Tunggu. Saya coba cari dulu. Nah, kalau dilakukan setidaknya 3 kali sehari, bisa bantu pola diet loh Pak Guru. Pengalaman pribadi saya, ngemilnya berkurang karena otak jadi tenang. Ya, bisa saja tuh. Jadi setiap pernafasan selama kita melakukannya dengan baik dan benar itu banyak membantu. Setiap orang efeknya beda-beda, tergantung dari kebutuhan yang diperlukan gitu. Yoga dapat menyembuhkan urat kejepit? Ya, bisa saja. Bisa. Itu mungkin caranya seperti apa? Tergantung kejepitnya dari area mana. Kalau misalnya di area leher, maka tidak disarankan untuk melakukan posisi inversion yang memberikan tekanan di area leher. Inversionnya harus pakai alat bantu, misalnya pakai gantungan, pakai hammock gitu ya. Atau pakai tali. Kalau di Iyengar biasa pakai tali biasa di dinding. Kalau aerial itu pakai yang gantungan, pakai pakai kain gitu. Yang lilit-lilit itu ya? Itu bisa gitu. Jadi segala ciri-ciri yang ini ada yang nanya nih, ada dari Fatila. Adakah ciri-ciri yang dimiliki oleh seorang yang tidak disarankan untuk latihan yoga? Sebenarnya yoga bisa dilakukan oleh siapa saja. Jadi ya silakan saja kalau mau berlatih bagaimanapun. Jadi maksudnya mungkin gimana? Maksudnya mungkin kalau yang tidak bisa dilakukan oleh misalnya orang yang memiliki persoalan seperti ini misalnya.
Eh, Secara prinsip enggak ada ya? sebenarnya yoga bisa dilakukan oleh siapa saja dan jenis-jenis yoganya kan silahkan dipilih. Bagi yang punya misalnya Mhm, darah tinggi tidak disarankan untuk melakukan posisi inversion, darah tinggi, darah rendah. Apakah posisi mhm, inversion itu? Posisi inversion adalah posisi di mana kepala letaknya lebih rendah daripada jantung. Gitu, mhm, kepala di mhm, bawah, mhm, misalnya kepala di bawah, ya. Sebenarnya tidak hanya yang headstand gitu, tidak hanya itu, tapi dengan kita posisi berdiri lalu membungkuk mencium lutut, itu pun kepala sudah lebih rendah daripada jantung. jadi Itu biasanya mhm, kalau misalnya yang punya darah tinggi atau darah rendah, begitu terlalu cepat berdirinya jadi pusing atau oleh justru malah vertigonya semakin parah begitu. Jadi harus disesuaikan dengan eh, tubuhnya begitu loh. mhm, mhm. Jadi pengetahuan dasar untuk hal-hal seperti itu memang harus dipelajari terlebih dahulu, Mas, ya, sebelum kita melakukan Oh ya, gerakan-gerakan ya yoga itu? harus, Mhm, harus. mhm, Harus Ya agar lepot nih bawah pedidi di jelek eh, sen lepot nih jelek. agar kita terhindar dari cedera lah. Gitu. Dan mhm, energi mhm, tubuh itu bisa termanage dengan baik. Stres bisa dimanage dengan baik gitu sehingga kita lebih sehat, lebih kelihatan cerah, nafas mhm, makin lebih mhm, maksimal, paru-paru bekerja lebih maksimal lagi begitu. mhm, mhm, mhm. Oke, tunggu sebelum kita lanjutkan lagi, Mas. Om Anjas ada di Antv, jadi Aryo. Itu film Ya, lama berarti, Mas, ya? itu lama-lama sekitar Lalu awal bisa ngomong sang 2000-an saya kali ya, awal 2000. Oke. Jadi sekarang mungkin karena sembari apa satu. aktivitas syuting juga mulai dibatasi, jadi film-film Tapi lama yang dong bermunculan dong di nilai TV ya. ya. Nah ya anu Iya, sempat Mas, mungkin ya. assalamualaikum. saya Om, memang saya mau minta tips bagaimana supaya kita tidak terkena virus. Ya, itu dia tadi. Pertama, jagalah kebersihan. Ya, jagalah kebersihan semaksimal mungkin yang bisa Anda lakukan. Simple, kalau perlu cuci tangan setelah habis kita melakukan aktivitas. Yang kedua adalah minum vitamin. Yang ketiga istirahat cukup. Lalu manage stres dengan boleh lebih ngomong baik satu. lagi. Pasti imunitas Boleh tubuh ngomong juga satu tuh. akan menjadi lebih baik. Yang penting tadi itu ya jangan terlalu Kalian steril ya gitu. bantu. Mas ini mungkin dia Sama aja terus. ini kembang Jepun, dia berbagi pengalamannya beliau ikut yoga saat melakukan gerakan salat, jadi lebih agak khusyuk katanya karena menikmati setiap gerakannya. Alhamdulillah. Pon di Alhamdulillah. dol. Jadi efek positifnya sangat banyak ya Dol. ketika kita melakukan yoga yang tentunya dengan baik dan benar. Ya, dan satu hal yang saya ingin ingatkan kepada seluruh teman-teman yang hadir di live kita sore hari Malam hari ini. malam hari ini. Yoga itu bukanlah merupakan milik agama Hindu. Jadi dalam yoga kami tidak mengenal Agama. aliran agama. Ya, jadi kita universal saja. Tujuannya adalah untuk kesehatan dan untuk membuat hidup menjadi lebih baik lagi. Bukti ini pengalamannya jadi lebih enak gerakan salatnya ya. Iya, betul. Jadi Betul. khusyuk karena menikmati setiap gerakannya gerak. Dan oke, Mas Anjas Ya. masih ada waktu kan, Mas? Masih. Iya, masih ya. Oke, kita Boleh, lanjutkan. boleh. Mas, kalau sedang menstruasi, apakah benar juga oleh post inversion dan twisting? Oke. Kalau twisting sebenarnya boleh saja. Twisting boleh. Dan inversion kan sebenarnya pada saat kita menstruasi, kita tidak melakukan pose inversion itu dalam kurun waktu yang sangat lama. Jadi ibaratnya kalau misalnya ini kan ada sebuah mangkok ya, ada airnya nih. Itu pada saat kita menuangkan sebuah mangkok kan justru akan semakin lebih cepat lagi untuk si cairan yang ada di mangkok tersebut untuk keluar. Jadi ya buat saya sih tidak masalah. Justru guru anti gravity saya dia seorang dia kebetulan wanita dan dia bilang sama saya pada saat dia melakukan pose anti gravity kan itu banyak bergelantungan dan kebanyakan kepala inversion, dia banyak sekali melakukan pose inversion. Dia bilang bahwa selama saya melakukan
inversion saya tidak ada masalah pada saat saya menstruasi, saya baik-baik saja. Mungkin justru itu justru dianjurkan ya, seperti yang Mas Anja sampaikan tadi. Iya. Mas, apakah yoga sama dengan meditasi atau relaksasi? Itu pertanyaan dari Fatil dan Iya, yoga apakah sama dengan meditasi dan relaksasi? atau relaksasi. Yoga it's yoga. Yoga, kata-kata dari yoga adalah yoga dan gaya, itu artinya adalah proses sebuah penyatuan antara mind, body, and soul. Jadi ya sebenarnya sih yoga is yoga, meditasi adalah urusan sendiri. Lalu apalagi tadi? Yoga, meditasi, and relaksasi. Relaksasi itu adalah bagian sendiri lagi. Nah, yoga menyatukan ketiga tersebut menjadi satu untuk membuat kualitas hidup kita menjadi lebih baik. Gitu. Oke, saya coba. Oke, kalau misalnya mungkin secara spesifik ya, mungkin biar teman-teman juga tidak agak gamang kalau bisa dibilang seperti itu, yang membedakan antara, memang sih Mas Anja tadi menyebutkan kalau yoga ya yoga sendiri, terus meditasi lain, relaksasi lain. Nah, kalau secara spesifik yang membedakan antara satu sama lain itu seperti apa, Mas? Mungkin dari pose-nya atau mungkin dari efeknya atau perlakuan kita terhadap masing-masingnya itu. Ya, baik. Dalam yoga itu ada tiga item. Ya, yang pertama adalah pernafasan. Kenapa pernafasan? Karena nafas merupakan sumber hidup. Akan tetapi sayangnya kita jarang memperhatikan nafas. Gitu. Nah, yoga memperbaiki kualitas pernafasan kita agar menjadi lebih baik. Itu satu. Terus yang kedua, asana atau postur yoga. Ya, postur yoga karena kenapa? Dengan postur-postur yang ada di dalam yoga membantu kita untuk mengenal tubuh kita, mengenal alam semesta dan juga sesama. Gitu. Terus yang ketiga adalah meditasi. Meditasi tujuannya adalah setelah kita melakukan pernafasan dan juga asana atau postur, pada saat meditasi kita merasakan sensasinya, gitu, atas apa yang kita telah lakukan tersebut. Sehingga pada saat kita benar-benar rileks, tubuh yang tadinya misalnya kualitas istirahatnya tidak maksimal, pada saat kita melakukan meditasi, kualitas istirahat tubuhnya dan saat kita meregenerasi seluruh sel-sel yang ada di tubuh bisa jadi lebih maksimal. Begitu. Jadi dalam yoga harus diingat ada 3 tahapan. Satu adalah pernafasan atau pranayama. Yang kedua adalah asana atau postur dari yoga. Dan yang ketiga adalah meditasi. Tujuannya dari meditasi adalah untuk menggabungkan hasil dari pranayama dan juga asana tersebut, begitu, sehingga pada saat tubuh kita meregenerasi dirinya, hasilnya bisa lebih baik, hasilnya bisa lebih maksimal. Demikian. Iya. Oke, mungkin satu lagi terkait dengan pernapasan tadi, seperti yang Mas Anja sampaikan tadi kan mungkin banyak dari kita yang tidak memperlakukan pernapasan itu dengan baik. Mungkin yang seharusnya pernapasan dengan baik itu seperti apa? Mungkin seperti yang Mas Anja sampaikan tadi dengan hitungan-hitungan atau idealnya seperti apa kita memperlakukan pernapasan itu? Ya, menurut hasil research dari kedokteran, maksimal paru-paru kita hanya dipergunakan hanya 50% saja, maksimal itu ya, dari kapasitas paru-paru. Kebayang paru-paru yang cukup besar ini hanya dipergunakan hanya 50% saja secara maksimal. Nah, dengan kita beryoga, kita melatih paru-paru kita agar dapat berfungsi 100%. Kebayang nggak? Kalau diibaratkan seperti ini, kita asli nih ya.
Dengan kita mempergunakan Itu kapasitas paru-paru yang hanya 50% saja, kita meregenerasi tubuh kita bisa lebih baik, ya kan? Yang namanya yang tadinya luka, misalnya tadinya ada luka nih, dia bisa sembuh dalam waktu dengan kapasitas paru-paru 50% misalnya, dia bisa sembuh dalam waktu 1 minggu. Nah, apabila kita mempergunakan paru-paru kita lebih maksimal, maka healing proses yang terjadi, yang tadinya mungkin kalau hanya 50% 1 minggu, dengan kita secara maksimal kapasitas paru-paru dipergunakan 100%, maka bisa jadi hanya 50% dari 1 minggu, mungkin hanya 3 hari atau 2 hari sudah sembuh. Gitu. Jadi sembuhnya lebih cepat ya? Iya, sembuhnya lebih cepat, kelihatan mukanya lebih segar, kelihatan lebih awet muda, karena nggak stres gitu kan. Iya, dan itu sudah terbukti dan pasti ini juga salah satu efek dari aktivitas yoga yang Mas Anjas lakukan, seperti yang teman-teman sampaikan di situ, awet muda, face-nya tidak pernah berubah. Amin. Ya kan? Amin. Oke, terus inversion tidak masalah asal tidak terlalu lama dan selamanya nyaman saja. Oke, mungkin ini saran. Karena siapa lu punya, Mas, bagaimana cara menenangkan diri dengan melakukan yoga? Menenangkan diri, perhatikan nafas saja. Tadi di awal saya sudah kasih tahu kalau misalnya ini pernafasan aja, nafasnya perlambat saja, tarikan nafasnya dan buang nafasnya lebih lambat dan lebih dalam lagi. Begitu. Lebih lambat dan lebih dalam lagi. Mungkin kalau dari awalnya kita bisa lakukan hitungan-hitungan seperti tadi itu, Mas ya? Iya, betul sekali. Kelas Zoom tadi ada yang tanya, apakah saya buka kelas Zoom? Ada, silahkan cek di Instagram saya ataupun di Instagramnya Asmaradana Sanctuary. Di situ ada jadwal-jadwal kelas saya, gitu. Oke, mungkin bisa disampaikan ke teman-teman secara spesifik, Mas, selain mungkin di Instagram, bisa di, kalau website gimana, Mas? Ada yang bisa diakses oleh teman-teman kita untuk mempelajari atau mungkin menjadikan Mas Anjas sebagai instruktur yoganya? Untuk website tadinya saya ada, tapi saya nggak punya waktu untuk ngurusin banyak hal. Akhirnya sudahlah, saya konsentrasi hanya di Instagram saya saja, atau dalam waktu dekat saya akan menambah lagi video-video yoga di channel YouTube saya. YouTube. Demikian. Ya. Oke, Mas, terima kasih banyak ini sudah bergabung, karena saya tahu persis aktivitas atau kesibukan Mas Anjas yang luar biasa padat, tapi masih menyempatkan diri untuk menyapa teman-teman semua. Terima kasih, mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi, kita bisa berbagi lagi, dan mudah-mudahan juga banyak teman-teman semua yang dapat merasakan manfaat dari apa yang kita bicarakan pada malam hari ini, ataupun juga mudah-mudahan nanti pada saat beryoga bisa merasakan manfaatnya langsung dari yoga yang sudah dilakukan. Oke, mungkin nanti kita bisa sambil setelah mendapatkan informasi terkait dengan yoga, ada yang melakukan di pertemuan berikutnya mungkin sudah menyampaikan pengalaman-pengalaman setelah melakukan yoga itu, Mas ya. Amin. Oke, amin. Mudah-mudahan insyaallah. Di harapan kita berikutnya mungkin bisa 1-2 post yang bisa dibagikan ke teman-teman, misalnya terutama mengatasi persoalan yang begitu banyak dihadapi teman-teman saat ini, terutama di stres dan juga kesulitan tidur tadi atau insomnia, Mas. Ya, untuk yang insomnia pertama-tama adalah ya posenya pertama nafas, ya, perhatikan dulu buat teman-teman yang punya masalah dengan insomnia. Posenya pada saat Anda misalnya tubuhnya baringkan saja di di tempat tidur, cari posisi yang paling nyaman, ya, bisa tidurnya terlentang. Pertama, misalnya kita punya guling, letakkan di bawah lutut, ya. Jadi misalnya ini lutut, ini misalnya lutut, ini kaki, ya, lutut. Nah, gulingnya ditaruh di sini, gitu. Jadi biar rileks. Nah, kakinya buka selebar panggul saja, jangan dirapatkan, ya. Buka selebar panggul saja. Kemudian setelah itu
boleh meletakkan bantal juga di upper back. Nah, jadi bantalnya letakkan, nah misalnya ini ada bantal nih, di bantal ya, taruh saja di sini, lalu sandarkan begitu, baringkan tubuhnya. Jangan lupa ini juga ada bantal. Nah, ini nyaman. Lalu telapak tangan letakkan saja di sebelah tubuh, letakkan di sebelah hips gitu, telapak tangannya menghadap ke langit-langit. Nah, tarik nafas secara perlahan dan mendalam, 4 hitungan. Pada saat tarik nafas, tahan 1 detik, kemudian buang nafas 6 hitungan, begitu. Lakukan seperti itu saja, pelan-pelan tarik nafasnya ataupun buang nafasnya. Gitu. Rasakan setiap tarikan dan hembusan nafas. Kemudian sekiranya merasa ada jeda di antara nafas, jangan kaget. It's okay, just let it be aja, let it flow saja. Gitu, lakukan saja terus sampai tubuh benar-benar relax. Kalau sekiranya sudah benar-benar ngantuk sekali, silahkan mau di bantalnya mau di geser silahkan, atau gulingnya mau digeser silahkan. Dan silahkan Anda melanjutkan ke beristirahat. Demikian. Ya, mudah-mudahan teman-teman malam hari ini bisa istirahat dengan nyenyak ya, Mas ya, setelah mendengar obrolan kita malam hari ini. Dan sekali lagi Mas Anjas, terima banyak waktunya sudah ikut ngobrol di sini, dan mudah-mudahan seperti yang harapan kita semua, kita bisa berjumpa kembali, Mas ya. Iya, betul sekali. Oke, Mas, sekali lagi thank you so much. Dan mudah-mudahan dalam waktu dekat kita sudah mulai bisa kumpul, dan mudah-mudahan di harapan teman-teman tadi ada yang ke Dili, ada yang Sulawesi Tengah, termasuk Makassar juga, nanti kita bisa yoga bersama. Oke, sehat selalu Mas. Terima kasih, sampai ketemu lagi. Namaste. Salam juga sama kita. Oke, namaste. Oke, sampai jumpa. Sampai jumpa. Siap. Oke. Terima kasih teman-teman, nanti kita berjumpa kembali ya. Selain yoga, mungkin ada beberapa hal juga perlu kita perbincangkan dalam live Instagram di Bisnis Sulawesi, termasuk juga ngobrol investasi pasar modal di pasar modal Indonesia. Itu akan terus berlanjut, nanti akan kami informasikan. Kalau selama ini sih harapan kita bisa berlanjut setiap hari Senin. Kalau yoga, mudah-mudahan Mas Anjas juga berjanji untuk kita berjumpa kembali di lain kesempatan, sehingga kita bisa ya paling tidak ngobrol di tengah pandemi ini, kita bisa lebih rileks, kekhawatiran kita juga bisa dikurangi, stres bisa dikurangi, sehingga daya tahan tubuh kita meningkat. Oke, terima kasih atas kebersamaannya malam hari ini, sampai jumpa.